Kalau ibu katakan selamat pagi, jawabannya seperti apa? Pagi. Semangat ya. Oke, kita ulang. Selamat pagi. Oke, nah, karena kita sudah mulai dengan semangat, ibu mau sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita awali dengan doa pembukaan dulu. Nah, pimpin doa si Renata. Silakan Renata. Baik, kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk hari ini, Ibu ada satu pertanyaan. Oke? Nah, pertanyaannya, kira-kira kalian pernah nggak dalam membaca buku atau mungkin ketika melihat TikTok atau mungkin melihat YouTube, mendengarkan atau membaca sebuah peristiwa sejarah? Pernah? Pernah. Oke. Untuk di kelompok ini pernah nggak? Pernah. Oke. Nah, sekarang silakan ambil handphone yang masing-masing. Kita menonton sebuah video. Nah, jadi nanti video ini ketika kalian menonton videonya, kalian bayangkan kalian itu sebagai seorang sejarawan atau sebagai seorang penulis sejarah. Jadi nanti di dalam video ini nanti akan dijelaskan bagaimana seperti seorang sejarawan. Ada sekolah khusus ya sejarawan itu di beberapa universitas besar di Indonesia maupun di luar Jawa sudah ada jurusan sejarah, program studi sejarah untuk melakukan S1 pendidikan. Dan pendidikan itu ada nanti menjadi guru sejarah, guru sejarah. Kalau yang non pendidikan tidak jadi peneliti sejarah, penelitian yang terpenting pada kebenaran, jujur pada fakta sejarah itu akan bisa menjaga bangsa ini dari ketersesatan. Karena sekarang ini banyak sekali manipulasi sejarah. Selain juga kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Banyak ini sekarang juga, terutama yang sekarang ini kecenderungan meningkatnya politik identitas. Lalu dengan bukan politik kelompok golongan. Untuk menguatkan posisi golongan itu tidak jarang mereka dan manipulasi sejarah. Sehingga itu yang membuat kita tersesat nantinya sebagai bangsa yang sebetulnya pengkhianat ketika membuatnya lawan dianggap pengkhianat. Nah itulah yang mengapa sejarah mungkin berarti bagi saya itu bagi sejarawan harus speak up perdomaan sejarah hal yang seperti
Jadi gitu oke saudara, bagi yang mau jadi sejarawan, bagi yang mau sekolah sejarah tertarik dengan sejarah-sejarah, bisa ikut rekomendasi dari Mas Mariana ini. Oke Mas, nanti waktu juga udah panjang banget ini. Oke. Kesimpulan dari saya ini adalah momentum dari pengembalian benar-benar ini menjadi tiga berbagi lebih memperdalam asal-usulnya sebelum dan bagaimana itu meningkatkan nasionalisme dalam merayakan kemerdekaan kita sekarang. Ya. So, mungkin sekian saja dari saya. Oke saudara, salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Baik, itu tadi ada sedikit tips yang dikasih bagaimana menjadi sejarawan. Kira-kira untuk anak-anak ibu ada yang mau jadi sejarawan? Di sini ada yang mau jadi sejarawan atau mau jadi seorang penulis sejarah? Ada? Tidak ada yang mau jadi sejarawan? Oke, semoga nanti setelah kita belajar ini ada dari kalian yang mungkin tertarik, walaupun tidak mau jadi sejarawan tapi mau meneliti bagaimana sejarah-sejarah di Indonesia, ya. Oke, nah berikutnya Ibu akan memperkenalkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tapi sebelum Ibu menjelaskan tujuannya, coba kita perhatikan. Kita menganalisis fakta, ya. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia. Jadi penelitiannya itu adalah membeda buku teks sejarah di SMA sejarah pada masa Orde Baru dengan buku teks pada masa reformasi. Pada masa era Orde Baru kira-kira siapa presiden kita? Era Orde Baru. Era Orde Baru. Soeharto. Sedangkan ketika masuk kita ke reformasi, apakah masih si Soeharto atau sudah berganti? Iya. Sebelum si Soeharto, siapa sebelumnya? Orde Lama, si Soekarno. Nah, jadi penelitian ini untuk menyelidiki bagaimana sih perbedaan buku teks sejarah dalam pendidikan era Orde Baru di masa pendidikannya si Soeharto dengan setelah kita masuknya reformasi, setelah lengsernya si Soeharto. Ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan penulisan sejarah ketika di dalam era Soeharto dan ketika era reformasi. Nah, coba kita lihat di mana ya perbedaannya di teksnya. Kalau kita baca ya, ada demokrasi terpimpin, terdapat perbedaan dari transisi kurikulum era Orde Baru ke reformasi, sehingga buku teks peralihan ini hanya singkat menjelaskan narasi tersebut. Oke, dengan demikian bahwa narasi pemikiran Soekarno era Orde Lama tetap ada pada buku teks era Orde Baru maupun reformasi. Harapan dari peneliti adalah agar kedepannya dalam proses penyusunan buku teks sejarah mengutamakan segi fakta yang ada pada buku sejarah hasil dari penelitian sejarah. Kemudian guru juga dapat mengembangkan dari buku penelitian sejarah. Kalau kita analisis dari fakta ini, kira-kira apa perbedaan yang terdapat? Ini tidak dijelaskan secara gamblang nih, tapi tersirat. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang mau pendapat? Apa perbedaannya rupanya? Ada yang mau kasih pendapat? Buku teks sejarah Indonesia di era Orde Baru dengan di era reformasi. Makanya di sini buat harapannya. Harapannya peneliti agar kedepannya menyusun itu sesuai dengan fakta katanya. Berarti ada tanda tanya. Apakah yang era sebelumnya itu tidak berdasarkan fakta? Atau seperti tadi yang dijelaskan dalam video kan, untuk mempertahankan keuntungan atau kepentingan
bentuknya, ya kan? Contoh penulisan yang tradisional. Jadi ini sebelum masuknya kolonialisme, sebelum Indonesia merdeka. Oke, nah ini salah satu contoh penulisan Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh W.L. Olcott. Oke, next, selanjutnya masuk kita ke historiografi kolonial. Apa contohnya historiografi kolonial? Penulisannya. Nah, kalau historiografi kolonial berarti kan dia dari sudut pandangnya si negara yang datang ya, negara si kolonialisme. Ya, misalkan kita dikuasai oleh negara Inggris. Penjajah Inggris menuliskan cerita sejarah atau menuliskan bagaimana kondisi di lingkungan yang dijajahnya, maka itu masuk dalam penulisan kolonial. Apa contohnya? Kira-kira apa contohnya? Kalau kita lihat dari historiografi kolonialnya, ada banyak ya. Salah satunya, ya. Nah, yang paling sering kita dengar ya, yang terakhir, History of Java. Siapa yang menuliskan? Nah, ini dituliskan oleh si Thomas Raffles. Thomas Raffles ini berasal dari mana? Dari Indonesia atau dari luar? Dari luar. Dia adalah dan berasal dari negara kolonial. Berarti untuk teks sejarah kolonial itu dituliskan oleh siapa yang menuliskan? Negara orang Indonesia atau orang luar? Dari orang luar atau negara-negara kolonial yang datang ke Indonesia. Itulah historiografi kolonial. Kalau tadi historiografi yang tradisional itu menceritakan tentang kerajaan. Next, yang ketiga, contohnya yang ditulis oleh Thomas Raffles. Oke, terakhir historiografi nasional. Tadi kan tradisional itu sebelum masuknya penjajah ya. Kalau kolonial setelah masuknya penjajah. Jadi era kolonial itu. Sekarang setelah, kalau dia disebut dengan historiografi yang nasional berarti zamannya ini kapan? Setelah kemerdekaan. Oke, nah contohnya bisa kita lihat sang merah putih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke, next kita masuk ke proyek kelompok. Oke, coba dikeluarkan satu. Nah, di sini akan dibagikan kertas HPS-nya. Sebelum kalian kerjakan di kertas karton, usahakan buat dulu, catat dulu di sini di kertas HPS, biar nanti di sini tidak coret-coret. Jadi sudah fix dulu yang di kertas HPS-nya, baru pindahkan di sini. Oke? Jadi di dalam kelompok itu harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi, tidak kerja sendiri-sendiri. Ya, harus aktif bertanya. Nah, apa yang mau kita kerjakan? Yang pertama, perhatikan, setiap kelompok mengidentifikasi salah satu contoh historiografi yang sudah ditentukan. Jadi, di dalam kelompoknya Bung Hatta, kira-kira apa contoh historiografinya? Ya, misalkan di kelompoknya Bung Hatta, mereka ini membuat menganalisis tentang apa ya, kira-kira kalian Babat Tanah Jawi. Itu yang mereka analisis. Nah, kemudian Bung Hatta ini juga akan menjelaskan sudut pandangnya, sudut pandang si penulis. Jadi seolah-olah untuk poin yang nomor 2 ini, kalian membayangkan seolah-olah kalian lah yang menuliskan teks sejarah tersebut. Jadi pahami pemikiran si penulis. Itu maksudnya di poin yang kedua ini ya. Apa sudut pandangnya? Jadi kalian buatlah nanti di poin yang kedua ini menurut sudut pandang si penulis. Jadi kalian harus
kerajaan. Berarti si penulisnya ingin supaya si raja bisa mempertahankan posisi kedudukannya, sehingga dia menuliskan itu supaya dia sebagai raja tetap dikenang. Atau dari kerajaan Mataram dituliskannya tentang silsilahnya supaya dia tetap dikenang sebagai raja untuk mempertahankan posisinya sebagai raja. Jadi nanti kalian di poin yang kedua ini seolah-olah kalianlah yang menjadi penulis, ya. Next, yang ketiga, menghubungkan makna teks tersebut dalam kehidupan nyata. Kira-kira apa maknanya yang bisa kalian petik untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh tadi yang misalkan babat tanah Jawi. Kira-kira dari teks tersebut apa yang bisa kalian dapatkan? Dan dari sudut pandang si penulis ini, kalau kalian menganalisis sudut pandangnya, apa ilmu yang bisa kalian petik dari sudut pandang si penulis tersebut? Oke, jadi buat dulu nanti di sini coret-coretannya kita membuat dalam bentuk peta konsep, ya, di kertas karton yang sudah kalian sediakan. Ada pertanyaan? Ada? Hands up dari kelompok Hiroshima. Ada pertanyaan? Tidak. Cicero, ada pertanyaan? Kelompok Cicero ada? Tidak ada. Doli? Ada pertanyaan Doli? Tidak. Oke, berarti sudah paham tugasnya, ya? Oke, Kenny silakan. Oke, poin-poinnya gitu, ya. Nah, kalau untuk poin-poinnya itu silakan kreativitasmu sendiri. Boleh kamu buat per poin-poin, boleh kamu buat dalam bentuk paragraf. Tapi ingat 3 poin ini harus jelas. Jadi buatlah nanti seperti ini, ya. Nah, inilah judul besarnya. Judul besarnya nanti kamu buat di sini, misalkan babat tanah Jawi. Buat dulu judul teks sejarahmu, ya. 3 poinnya itu harus ada. Misalkan ini yang poin pertama, poin 1. Kamu jelaskan, boleh kamu buat dia per poin-poin. Yang kedua, sudut pandangnya. Analisis sudut pandang si penulis. Ya, di sini sudut pandang penulis. Oke, baru yang ketiga itu adalah makna untuk kehidupan sehari-hari, ya. Ini yang untuk babat tanah Jawi ini si penulisnya asli, ya. Jadi bukan si penulis setelah turunan dituliskan lagi dengan orang lain, tidak. Si aslinya. Contoh tadi yang kayak si Raffles tadi, ya, History of Java. Berarti sudut pandang si Raffles itu yang kita analisis, bukan penulis turunan atau penulis turunan, kan setelah tadi dia terus dituliskan ulang. Bahkan yang tulisannya itu Butiopan, bukan pemikiran Butiopan yang kita analisis, tapi pemikiran siapa? Si penulis aslinya, si Raffles tersebut. Oke, paham? Ada pertanyaan? Yes? Any question? No. Oke, dan waktu sudah habis. Kita lihat siapa yang akan tampil, ya. Siap tidak siap? Silakan tampil. Kelompok Cicero, tepuk tangan untuk kelompok Cicero. Kesimpulan yang didapat dari buku History of Java karya Thomas S. Raffles ini adalah kita dapat memahami ciri khas dari Jawa dan kehidupan sehari-hari melalui pemahaman dalam tentang
sejarah, budaya, dan masyarakat Jawa, termasuk adat istiadat serta keunikan geografis yang ada di Pulau Jawa tersebut.